persoalan Muhammad dalam Islam adalah fiksi, maka kita punya dua sumber yang sangat kuat yang menerangkan duduk perkara dan status Muhammad dalam Islam, yang menerangkan bahawa sesosok sesungguhnya adalah fiksi. Yang pertama, kita akan melihat dari Al-Quran, keterangan yang kita dapat dalam Al-Quran. Kemudian kita akan melihat dan menganalisa sumber yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau dalam kitab-kitab lainnya, termasuk di dalam kitab fikih, misalkan seperti yang Anda dapat dalam kitab fikih seperti ini. Oke. Nah, kita akan melihat dan menjawab di mana keterangan Al-Quran tentang status Nabi Muhammad yang menerangkan bahwasanya figur yang ada dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah fiksi. Nah, banyak di antara keterangan-keterangan yang didapat dalam Al-Quran, tetapi ini di antaranya yang sangat langsung menjurus kepada pokok permasalahan. Yang pertama, dalam Al-Quran atau Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau the seals of the prophets. Nah, jadi Al-Quran menolak konsep yang demikian. Artinya Al-Quran juga menolak konsep Rasul terakhir. Nah, itu yang pertama. Kenapa Al-Quran menolak konsep yang demikian? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Ringkasnya demikian. Terkait dengan ayat 40 surah 33 surah Al-Ahzab berkenaan dengan Rasulullah wa khataman Nabi. Dalam hal ini, wa khataman Nabi bukan artinya Nabi terakhir. Jadi Rasulullah wa khataman Nabi bukan maknanya Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Nah, kenapa Al-Quran menolak konsep Rasul atau Nabi sebagai Nabi terakhir? Dalam hal ini disinyalir atau direferensikan kepada Nabi Muhammad, yang sering digunakan ayat ini, ayat 40 dari surah 33 kepada Nabi Muhammad, karena sesosok tersebut harus fakta dalam alam, termasuk Allah itu sendiri. Nah, tetapi kali ini kita akan fokus tentang sesosok Nabi yang disinyalir sebagai Nabi terakhir. Oke. Nah, tetapi kedua ini, Allah dan Rasul atau Nabi itu harus fakta dalam alam, harus bisa dianalisa, dievaluasi, dan dibuat satu investigasi kalau ada ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu dimengerti oleh manusia. Sehingga apapun pernyataan yang keluar dari Allah atau dari Nabi, ini harus bisa dievaluasi, harus bisa tes pernyataannya dalam realitas alam. Tidak boleh terbalut dengan dongeng, tidak boleh terbalut dengan konspirasi teori, tidak boleh terbalut dengan hipotesa yang tidak bisa difatwakan dalam alam. Tidak boleh terbalut dengan mimpi-mimpi seseorang. Oke? Itu fondasi yang paling pertama dimengerti. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, kata Muhammad tersebut 5 kali. Tidak satu pun di antara sebutan nama Muhammad yang ada dalam Al-Quran direferensikan seperti
Nabi yang kita dapat dalam kitab hadis, kitab fikih, kitab Asbabun Nuzul dan Sirah Muhammad. Nah, jadi keterangan karakter yang digambarkan oleh Al-Quran sangat bertentangan dengan apa yang kita dapat di dalam kitab hadis atau Ahlus Sunnah, bertolak belakang. Nah, makanya Rasulullah Aswatun Hasanah itu bukan gambaran seperti yang Anda dapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Karena apa yang Anda dapat di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari ini, perangai-perangai Nabi yang zalim, yang ganas, yang brutal, yang tidak manusiawi, tidak bisa dijadikan sebagai landasan Aswatun Hasanah. Nah, ini perlu dimengerti sangat nilai yang dikandung oleh kitab hadis. Nah, jadi tidak hanya sekedar membawa klaim bahwa ada dalam Al-Quran Rasulullah Aswatun Hasanah sebagai slogan. Tidak cukup. Nah, makanya dalam hal ini kita angkat ke permukaan keterangan dalam Al-Quran kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir dan Nabi-Nabi palsu atau Nabi-Nabi yang tidak bisa difaktualkan dalam alam, atau Nabi-Nabi yang mengatakan dirinya seorang sebagai contoh teladan, tetapi perangai-perangai yang ditunjukkan terbalik. Perangai-perangai yang ditunjukkan mengancam dan meracuni hati batin kita ini dan akal pikiran. Okay. Nah, di dalam Al-Quran ini saya sebut satu persatu ayat-ayat sumber tentang kata Muhammad 5 kali yang saya sebutkan barusan. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 144. Itu ada kata Muhammad di situ. Kemudian ayat 40 dari surah Al-Ahzab, surah 33 yang barusan saya sebutkan tadi. Kemudian di surah Muhammad ada 2 kali. Yang pertama di nama surah, atas nama surah. Kemudian yang kedua di bagian surah itu sendiri. Jadi ada 2 kali di dalam surah Muhammad. Kemudian yang ketiga Anda dapat di dalam surah Al-Fat ayat 29. Nah, jadi 5 kali total sebutan Muhammad yang bisa Anda dapat di dalam Al-Quran. Tidak satu pun nama Muhammad yang tersebutkan di dalam Al-Quran direferensikan, dirujukkan kepada sesosok seperti perangai-perangai Nabi atau figur yang ada dalam kitab hadis, yang kita dapat dalam kitab fikih, yang kita dapat dalam Sirah Muhammad, yang kita dapat dalam literatur para mazhab. Nah, dalam Al-Quran ini perkara sunnah. Dalam Al-Quran hanya ada sunnatullah. Tidak ada sunnah Nabi yang tidak bisa dikonfirmasikan pernyataan-pernyataan sesosok Nabi yang dimaksud. Tetapi hanya kepercayaan belaka, hanya percaya buta saja. Jadi dalam Al-Quran hanya ada hukum alam. Al-Quran menerangkan kalau memang Al-Quran ini dianggap dari sang pencipta alam atau yang menerangkan proses-proses yang ada dalam alam, maka Al-Quran itu harus merujuk kepada proses dan prinsip-prinsip alam itu sendiri, sehingga semua manusia bisa mempelajari, bisa menganalisa, bisa mengetes apa yang diklaim oleh Al-Quran. Nah, jadi bahasa Al-Quran itu tidak bisa dibalut dalam keyakinan yang buta. Harus ada dalam alam ini, harus bisa diraih oleh seperangkap indera manusia, apapun indera yang Anda pakai. Nah, itu fondasi yang sangat mendasar bahasa Al-Quran.
tidak boleh berdongeng, tidak boleh terbalut dengan konspirasi teori, tidak boleh terbalut dengan gosipan-gosipan yang tidak tahu asalnya dari mana, tidak boleh terbalut dengan percaya buta atau dogma-dogma yang mematikan akal pikiran. Karena yang demikian itu tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya kan? Yang namanya Al-Quran untuk menerangkan sesuatu, yang diterangkan itu harus bisa menjadi wahyu. Wahyu itu artinya sesuatu yang Anda bisa pahamkan dan bisa Anda analisa dalam realitas alam. Al-Quran, bacaan Al-Quran atau makna yang Anda rumuskan dari bacaan Anda itu tidak bisa harus menjadi suatu pernyataan atau pemahaman yang faktual sehingga bacaan Al-Quran itu menjadi wahyu. Jadi hanya sekedar baca Al-Quran, hanya sekedar hafal Al-Quran itu bukan wahyu. Oke, itu perlu dimengerti. Nah, jadi itu dasar yang perlu dipikirkan tentang status Muhammad dalam agama Islam. Oke. Ini saya ulang sekali lagi tentang posisi Al-Quran, bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Artinya, Nabi yang ada di dalam Islam itu bukanlah Nabi yang bisa difaktualkan. Artinya Nabi fiksi, hanya figur fiktif, hanya figur dari bahan teori atau imajinasi seseorang atau sekelompok orang, siapapun yang menciptakan kitab-kitab hadis atau kitab fikih dan sirah Muhammad dan lain-lain. Nah, kemudian tadi saya mengatakan bahwasanya Rasul itu dan Nabi itu harus fakta dalam alam. Nah, nanti kenapa? Karena terkait dengan wa'atiullah wa'atiur Rasul. Manusia tidak bisa mengikuti sesuatu yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa diraih oleh inderanya. Nah, kalau manusia terjebak dalam percaya buta, hanya sekedar mengikuti klaim wa'atiullah wa'atiur Rasul, ternyata Rasul yang dimaksud adalah mengajak mereka kepada kezaliman dalam beragama. Nah, ini makanya Rasul itu harus fakta, harus nyata, harus bisa berinteraksi dengan manusia itu sendiri. Nah, nanti ada bab lain yang kita akan bahaskan persoalan apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Tetapi untuk kali ini dulu yang perlu dimengerti bahwasanya Rasul atau Nabi atau Allah, tiga unsur ini atau tiga nama ini harus bisa hadir dalam alam itu sendiri. Harus bisa dimengerti dan harus bisa terjamah oleh setiap manusia, sehingga manusia itu bisa mengerti, bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh dirinya Allah atau oleh atau melalui Rasul atau melalui Nabi. Nah, ini makanya konsep Rasul dan konsep Allah dan konsep Nabi harus fakta. Dan juga konsep Nabi dan Rasul ini akan terus berlanjut sepanjang masa. Makanya konsep Nabi terakhir atau the seal of the prophets yang ada dalam tradisi Islam, yang ada dalam Ahlu Sunnah, hanyalah sebuah figur fiksi atau Nabi yang hanya fiksi, hanya yang lahir dari teori-teori seseorang atau dari karangan teologi yang dibuat oleh seseorang. Itu saja. Nah, kemudian kita akan melihat dari sendi Sahih Al-Bukhari. Ya kan? Apa keterangan Sahih Al-Bukhari tentang Nabi Muhammad yang saya katakan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad dalam Islam hanyalah figur fiksi. Nah, setelah saya mengkaji apa yang ada dalam kitab ini
dan kitab-kitab fikih dan kitab-kitab sirah Muhammad dan literatur dalam Islam mengakui bahwasanya memang Nabi Muhammad itu adalah hanya figur fiksi. Nah, ini keterangan, silakan Anda baca sendiri dalam kitab hadis ini. Kita tidak akan membahas satu persatu karena kita akan melihat secara struktur. Silakan Anda kaji sendiri, pelajari sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Nah, saya akan mengatakan dan akan memberi satu keterangan di mana kitab hadis itu sendiri mengakui bahwasanya Nabi yang diterangkan oleh kitab hadis sesungguhnya adalah hanya figur fiksi. Nah, dilihat dari struktur hadis itu sendiri, dilihat dari rawian otoritas, itu Anda akan lihat bahwasanya figur yang digambarkan oleh kitab hadis adalah figur fiksi. Kemudian dilihat dari esensi hadis itu sendiri, akan intisari, objektif daripada hadis itu sendiri menggambarkan bahwasanya Nabi yang digambarkan oleh kitab hadis adalah hanya figur fiksi. Kemudian kita lihat dari poros orientasi narasi yang dibuat. Melihat dari poros orientasi narasi yang dibuat menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad yang digambarkan dalam narasi hadis menunjukkan bahwa Nabi tersebut adalah fiksi, hanya figur fiksi. Nah, jadi dari struktur hadis atau rawian otoritas, kemudian dari esensi hadis, kemudian dari poros orientasi narasi yang dibuat, semua dimensi ini menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad yang diilustrasikan dalam kitab hadis hanyalah seorang figur fiksi. Nah, kemudian kita lihat dari sanad. Dalam hadis itu ada sanad. Untuk Anda ketahui bahwasanya sanad dalam teori hadis sesungguhnya adalah metode penipuan dalam beragama. Oke, itu penting sekali dimengerti. Sanad yang ada dalam tradisi hadis hanyalah metode penipuan dalam beragama. Nah, jadi itu dua sumber yang menerangkan bahwasanya Nabi yang ada di dalam Islam, di dalam Ahlus Sunnah, menurut Al-Quran tadi sudah saya terangkan, menerangkan bahwasanya Nabi yang ada di dalam Ahlus Sunnah atau kitab hadis atau dalam agama Islam adalah seorang figur fiksi. Nah, itu menurut Al-Quran. Silakan Anda cek sendiri. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa dimensi atau ayat-ayat yang berkenaan dengan kata Muhammad. Nah, kemudian dari segi hadis yang diantaranya Sahih Al-Bukhari. Nah, silakan Anda kaji sendiri, ya kan? Anda periksa sendiri. Lihat orientasi hadis, lihat struktur hadis, lihat poros orientasi argumen atau narasi yang dibuat. Nah, menurut kitab hadis itu sendiri menerangkan bahwasanya Muhammad adalah hanya fiksi. Nah, jadi ini rekan-rekan sekalian, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, para mahasiswa dan para cendekiawan muslim, agar dimengerti, silakan Anda kaji sendiri tentang duduk perkara Nabi Muhammad yang ada dalam Islam.